Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Oktariani, NPM 163201153 dari Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai swamedikasi. Seperti yang kita ketahui, konsumsi obat tanpa resep dalam praktik swamedikasi sudah dilakukan secara luas oleh masyarakat untuk mengobati berbagai kondisi penyakit yang ringan. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai obat merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengobatan mandiri yang dilakukan masyarakat yang memiliki resiko terjadinya kesalahan dalam penggunaan, penyimpanan, hingga cara membuang obat yang tidak sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang dagu sibu. Dagu sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang yang ditunjukkan agar masyarakat paham mengenai obat. Tujuan dari dagu sibu adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan obat yang baik dan benar. Sebaiknya kita mendapatkan obat di tempat yang terjamin mutu dan kualitas produknya, yaitu dari apotik dan instalasi farmasi di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat yang resmi. Cara mendapatkan obat dengan benar yaitu dengan memperhatikan penggolongan obat, memperhatikan informasi obat yang tercantum pada brosur dan kemasan, serta memperhatikan tanggal kadaluarsa obat pada kemasan. Jenis obat berdasarkan golongannya antara lain: yang pertama, obat bebas. Obat bebas dapat diperoleh di semua outlet tanpa resep dokter. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas hanya dijual di toko obat berizin dan apotik dan dapat diperoleh tanpa resep dokter. Yang ketiga, obat keras. Obat keras hanya dijual di apotik dan harus didapatkan dengan resep dokter. Dan yang keempat, narkotik dan psikotropika. Penggunaan obat mengacu pada prinsip penggunaan obat seperti tepat diagnosa, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis, cara dan lama pemberian obat, serta tepat pemberian informasi obat. Informasi umum cara penggunaan obat meliputi: yang pertama, tidak menggunakan obat keras tanpa resep dokter. Yang kedua, membaca cara penggunaan obat sebelum mengonsumsi obat. Yang ketiga, mengonsumsi obat sesuai dengan dosis dan aturan yang tertera pada etiket. Yang keempat, mengonsumsi obat sesuai dengan waktu yang dianjurkan. Yang kelima, mematuhi aturan pakai obat pada etiket. Yang keenam, memperhatikan indikasi, efek samping, serta kontraindikasi obat. Dan yang ketujuh, menghentikan penggunaan obat jika menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Agar dapat digunakan hingga masa kadaluarsanya, sebaiknya obat disimpan dengan petunjuk penyimpanan yang tepat. Secara umum, cara menyimpan obat yaitu: simpan obat sesuai petunjuk pada kemasan obat, pisahkan obat dalam dan obat luar, jauhkan dari jangkauan anak-anak, simpan obat dalam kemasan asli, jauhkan dari cahaya matahari langsung, simpan obat di tempat yang sejuk dan tidak lembab, serta selalu periksa tanggal expired date atau tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Ciri-ciri obat kadaluarsa adalah telah melewati tanggal waktu kadaluarsa dan telah berubah warna dan baunya. Obat yang telah kadaluarsa tidak boleh dibuang secara sembarangan. Cara membuang obat yaitu: pastikan obat telah rusak, kadaluarsa, berubah warna dan baunya, serta sudah tidak diperlukan lagi. Hilangkan semua informasi pada obat yang akan dibuang, kemudian wadah seperti botol dihancurkan agar tidak disalahgunakan. Untuk sediaan padat seperti tablet atau kapsul, keluarkan tablet atau kapsul dari blister atau strip dan hancurkan terlebih dahulu sebelum dibuang. Untuk sediaan obat cair seperti suspensi atau sirup, dibuang dengan cara dituang langsung ke dalam saluran pembuangan air. Untuk obat antibiotik tidak dapat dibuang secara sembarangan, sebaiknya menghilangkan label yang ada pada wadah kemasan, kemudian obat dibuang bersamaan dengan kemasannya. Mari kita cerdas menggunakan obat dengan menekankan lagi dagu sibu obat dengan baik dan benar. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat.